Damai sejahtera bagi kita semua. Salam bahagia dan salam sehat untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan orang muda yang terkasih, saat ini hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, kita akan merenungkan kembali Injil Suci menurut Matius. Dan perkenalkan, nama saya Febri dari Paroki Roh Kudus Surabaya. Sebelum kita memulai mendengarkan dan membaca sabda suci dari Injil Matius, Injil yang dituliskan oleh Matius, terlebih dahulu mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur atas segala berkat dan rahmat-Mu dan kesehatan serta rezeki yang telah Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Saat ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu yang dituliskan oleh Matius, yang Engkau akan menyembuhkan hamba seorang perwira. Kami juga berdoa untuk kami semua agar selalu Kau jauhkan kami dari yang jahat dan juga segala yang sakit. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini sedang sakit, terutama untuk sakit karena COVID-19. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan Yesus, dan kami percaya, kami semua yang percaya akan iman-Mu, akan bahwa Engkau-lah sendiri yang akan menyembuhkan dan menyehatkan kami. Semoga Engkau akan selalu memberikan kami kesehatan dan juga kesembuhan dan kesehatan bagi mereka yang saat ini sedang sakit. Ini semua kami pasrahkan ke dalam kuasa tangan-Mu, kepada dalam kuasa iman yang kami miliki kepada-Mu. Sebab Engkau-lah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan 13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, dan datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dan orang muda yang terkasih, pada Injil hari ini kita diajarkan oleh 3 sabda bahagia yang sebenarnya jumlahnya juga 8 sabda bahagia, tetapi kita mengambil 3 sabda bahagia itu sendiri. Bahagia pertama adalah membahagiakan diri sendiri, yang kedua membahagiakan sesama, dan yang ketiga membahagiakan Tuhan. Loh, kok kebalik? Bukannya yang Tuhan terlebih dahulu? Ya, mengapa sabda bahagia terkesan terbalik? Ini terdapat pada Injil hari ini, di mana sebelum kita membahagiakan sesama, kita harus membahagiakan diri kita. Kita harus mengetahui seberapa bahagia diri kita. Seorang perwira itu sudah memberikan contoh. Dia akan merasa bahagia jika dia bisa membantu sesama, dan bisa membahagiakan sesama jika perwira itu bisa menyembuhkan prajuritnya, dan dia akan merasa bahagia dengan Sang Ilahi, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri, dengan cara dia bisa merendahkan diri walaupun dia seorang perwira. Kerendahan diri itu dan kekuatan iman yang dimilikinya menjadikan 3 sabda bahagia telah dimiliki oleh perwira itu. Perwira adalah jabatan yang tinggi dalam kemiliteran, tetapi seorang perwira ini merasa dirinya tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Oleh karena itu, dia memohon kepada Tuhan Yesus untuk dapat menyembuhkan prajuritnya, dan dia merasa dirinya tidak pantas, tidak layak ketika Tuhan Yesus harus hadir datang ke rumahnya. Iman yang demikian yang sangat luar biasa, dan semoga iman seorang perwira ini pun dapat ada tumbuh di dalam diri kita masing-masing, dan semoga 3 sabda bahagia ini, hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan sesama, dan hubungan dengan Tuhan Yesus, bisa kita selalu hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari sampai nanti Dia sendiri yang akan memanggil kita. Semoga iman yang besar layaknya iman seorang perwira ada dalam diri kita. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, sungguh bersyukur pada hari ini kami bisa membaca dan mendengarkan sabda-Mu melalui seorang perwira yang sangat rendah hati dan juga sangat rendah diri di hadapan-Mu. Semoga setelah kami membaca dan mendengarkan sabda-Mu ini, kami bisa selalu untuk rendah hati dan rendah diri di hadapan-Mu. Ini semua kami pasrahkan ke dalam kuasa-Mu dengan curahan Roh Kudus untuk selalu menaungi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.